Baik, untuk video kali ini saya akan bahas dua nomor terakhir ya. Jadi 10 dengan 11 karena di modul ini kebetulan soalnya ada 11 ya, tidak 10. Tapi saya akan bahas dalam satu video. Kita mulai dari nomor 10 dulu. Ada sinar X dengan panjang gelombang 0,100 nanometer diarahkan pada arah positif dari sebuah sumbu menuju target atau ya target partikel, di mana targetnya itu mengandung elektron yang cukup bebas ya, loosely bound itu sebenarnya terikat tapi loosely ya, ikatnya tidak terlalu kuat, sehingga pada saat kemudian foton atau sinar X-ray yang punya foton tertentu, energi tertentu menabrak elektron tersebut, dia akan menghasilkan Compton scattering dan kemudian foton dan elektron akan berubah energinya, di mana di sini hubungan Compton terjadi dari satu elektron yang ada pada kumpulan loosely bound electrons tadi itu pada sudut hamburan 180 derajat. Ini tanyakan berapa pergeseran Comptonnya, berapa perubahan energi pada foton, lalu berapa energi kinetik elektron yang dialami elektron ditabrak oleh foton tersebut, dan sudut antara positif, artinya kalau kita ambil dia tumbukannya horizontal dengan sudut dari elektron. Ya, jadi kita bisa lihat kalau kita ambil satu sumbu, ada foton dia jalan dan ada satu elektron di sini, dia ditombuk ya. Ada elektron, dia punya F atau lambda tertentu. Setelah menumbuk, ceritanya si fotonnya dia gerak ke sana karena sudut hamburannya adalah 180 derajat, jadi kan ke sana lalu kemudian ke sana karena ini 180 derajat ya. Lalu elektronnya kemudian bergerak, punya kecepatan elektron atau ya energi kinetik elektron. Yang ditanyakan adalah ini adalah proses yang disebut dengan hamburan Compton, di mana dari hamburan Compton kita tahu bahwa persamaan dari hamburan Compton akan terjadi pergeseran atau perubahan panjang gelombang karena ada tumbukan elektron, yaitu panjang gelombang akhir dikurangi panjang foton awal, itu akan sama dengan H dikali massa elektron dikalikan dengan C 1 minus cos V, di mana cos V ini adalah sudut hamburan foton. Ya, ingat, jadi V itu bukan sudut hamburan elektron tapi sudut hamburan foton. Ya, artinya sudut hamburan elektron nanti kita harus cari sendiri. Sehingga yang A, pada saat kita mencari Compton shift atau pergeseran Compton delta lambda, itu kita harus hitung bersamaan yang ini. Nah, lalu ceritanya tadi dari soal kita dapat bahwa sudut hamburan fotonnya adalah 180 derajat, maka kita masukkan di sini cos 180 derajat itu adalah minus 1, sehingga karena cos 180 derajat itu adalah minus 1 ya, sehingga delta lambda itu akan sama dengan H massa elektron dikali C dikalikan dengan 2. Kalau Anda masukkan nilai H, nilai massa elektron, dan C dari data yang ada, Anda akan mendapatkan nilai delta lambda itu sebesar 4,8 pikometer. Ya, Anda cek sendiri hitungannya, kira-kira 4,8 pikometer, di mana pikometer itu sama dengan 10 pangkat minus 12. Lalu yang B, ya, berapa perubahan energi dari foton. Jadi perubahan energi itu bergantung pada energi perubahan energi berarti kan energi akhir dikurangi dengan energi awal, di mana energi itu berhubungan dengan panjang gelombang ya, aksen dikurangi dengan HC per lambda. Anda punya lambda yang baru, Anda juga punya lambda yang lama, di mana lambda yang lama itu adalah 0,01 nanometer, sehingga Anda bisa hitung dan Anda bisa Anda bisa hitung dengan cara ini, yang diketahui hanya delta lambda ya. Jadi artinya Anda bisa hitung nilai lambda aksen dengan cara delta lambda ditambah dengan lambda ya, di mana lambdanya adalah 0,01 nanometer
Nah, dengan dapat lambda aksen, Anda akan bisa menghitung ini. Jika Anda hitung, ya, saya skip bagaimana perhitungannya. Jika Anda berhasil menemukan lambda aksen, dan Anda substitusi kebersamaan ini, Anda akan dapatkan energinya 40,6 kilo elektron volt. Awalnya Anda akan dapat besaran joule, jelas, karena disitu dalam meter. Nanti Anda konversi joule menjadi elektron volt, dia akan dapatnya segini. Jadi kalau jawaban Anda joule, itu bisa benar. Jawaban Anda kiloton volt juga benar. Ya. Jadi di situ minus itu kenapa? Karena foton kehilangan energi. Artinya energi setelah tumbukan foton lebih kecil dibanding energi sebelum tumbukan. Nah, hilangnya energi foton tersebut, ya, hilangnya energi ini kemudian diberikan kepada elektron sebagai energi kinetik, sehingga energi kinetik elektron itu akan sama dengan 40,6 kilo elektron volt. Ya, logikanya begitu karena yang bertumbukan hanyalah foton dengan elektron. Ketika foton kehilangan energi, maka energinya akan masuk diterima oleh elektron sebagai energi kinetik, sehingga elektronnya sudah bergerak. Karena foton terhambur pada sudut 180 derajat, maka elektron kemudian akan bergerak lurus, tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena terkait dengan hukum Coulomb momentum. Karena dia kembali ke belakang, ya tidak mungkin elektron akan punya komponen ke arah Y. Ya, jadi karena komponen setelah tumbukan dari foton itu adalah horizontal, maka tidak mungkin elektron akan bergerak secara vertikal, kecuali kalau tidak tepat tumbukan. Jadi numbuknya agak punya jarak. Tapi kan di sini kita tidak menganggap elektron sebagai benda tegar, ya, tapi hanya benda titik saja. Sehingga yang jelas yang D, kalau ditanya berapa sudutnya, 0 derajat. Seperti pada gambar ilustrasi yang saya gambar sebelum di atas soal ini. Oke, semoga cukup jelas. Kita ke soal selanjutnya, ya. Kita ke soal selanjutnya, ya, yaitu soal nomor 11. Saya sudah janji akan bahas pada satu nomor, soal 11. Ya, pada soal nomor 11 ditanyakan, jika panjang gelombang de Broglie oleh di sebuah proton adalah 100 femtometer, berapa kelajuan dari proton dan melalui potensial elektrik berapa proton itu dipercepat sehingga dapat mendapatkan persamaan seperti ini. Dari panjang gelombang de Broglie kita tahu bahwa panjang gelombang de Broglie dari sebuah partikel itu akan didapat dari H dikali dengan P, dimana kalau kita panjang di sini elektronnya itu mempunyai kecepatan non relativistik, ya, artinya dia kecepatannya tidak mendekati kecepatan cahaya, artinya kita punya ekspresi momentumnya bukanlah yang relativistik tapi momentum biasa saja, ya, sehingga kalau kita ketahui panjang gelombang de Broglie, kita akan dapat kecepatan H M dikali panjang gelombang de Broglie. Nah, kalau Anda masukkan nilai H, ya, Anda masukkan nilai M, massa proton, dan Anda masukkan nilai lambda de Broglie yang diketahui itu 100 meter, Anda akan dapatkan nilai 3,96 kali 10 pangkat 6 meter per second. Anda coba cek lagi hitungan Anda. Nah, untuk menghitung potensial listrik sehingga dia punya kecepatan seperti ini, kita ingat-ingat lagi rumus energi potensial listrik pada saat kita belajar listrik, ya, bahas listrik. Waktu itu kita punya energi potensial elektrik itu akan sama dengan energi kinetik dari proton yang bergerak. Jadi ini akan sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, yang kita ingin cari adalah potensial. Jadi potensialnya adalah massa proton dikali kecepatannya kuadrat dibagi dengan 2 kali muatannya. Nah, di situ muatan proton sama dengan muatan elektron, ya. Di 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Massa proton juga sudah diketahui. Artinya kalau Anda mengerjakan dengan benar, maka Anda akan dapat nilai 81,8 kilovolt. 81 kilovolt, ya, kalau Anda lihat satu baterai AA itu, ya, bisa kita lihat dia sekitar 1,5, ya, 1,5 volt baterai AA yang kecil itu, ya. Jadi artinya Anda butuh berapa baterai untuk menghasilkan proton dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 6 meter per second. Cepat sekali, ya.
Dan panjang gelombang elektron yang bergerak seperti itu aja cuma 100 femtometer. Artinya walaupun ada tapi memang susah sekali dideteksi. Itulah kenapa fisika modern membutuhkan pemikiran yang tinggi. Ini adalah soal terakhir di modul ini. Terima kasih. Semoga cukup berguna. Semoga sukses buat ujiannya. Semoga sukses di kehidupan Anda. Dan yang lain yang mungkin mendapatkan manfaat dari sini, soal-soal ini akan bisa dibahas walau mau minggu depan atau setelah semester depan atau tahun depan. Jadi saya harap soal-soal seperti ini masih bisa untuk dimanfaatkan. Terima kasih. Ciao.